Halo Bos Geng, selamat siang menuju sore. Ini tepatnya jam 3. Saya berada di stasiun Malang. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari stasiun Malang menuju ke stasiun Madiun. Ayo, biasanya orang-orang itu menggunakan kereta api Gajayana karena lebih awal Gajayana. Tapi kali ini saya akan mencoba kereta api Brawijaya. Kenapa? Ya, nanti saya akan sedikit membandingkan kereta api Brawijaya dengan kereta api Gajayana. Maksudnya itu bandingan kenyamanannya dan jamnya. Simak terus videonya sampai selesai. Ini disuruh cetak ke loket, guys. Ini guys, baru bisa tercetaknya di loket ya. Tapi tadi nggak bisa dicetak lewat mesin. Aman. Kota Malang, tepatnya di stasiun Malang, habis diguyur hujan. Tapi udah berhenti sih, tinggal mendungnya aja. Keretaku nanti berangkat dari sini jam 4. Sedangkan ini masih jam 3, masih ada waktu 1 jam. Halo Mas David, makasih. Sama-sama, mantap. Hati-hati, mantap. Dadah, sampai ketemu lagi. Oke guys, setelah tadi ada masalah sedikit tentang cetak ini, sebenarnya sih langsung pakai e-boarding itu bisa. Cuma saya pengen aja gitu dicetak. Pakai mesin tadi kurang bisa karena tulisannya itu dalam transaksi. Gak tahu gimana. Soalnya tadi saya beli di KAI Akses itu pas pembayaran link aja, itu ternyata time out. Lalu saya langsung ke Indomaret. Akhirnya bisa mendapatkan nota Indomaretnya. Pas saya cetak dengan kode blocking yang saya masukin, ternyata nggak bisa. Terus akhirnya saya tanya ke PKD, terus disuruh ke loket dan akhirnya kecetak. Oke, kita langsung check in aja. Yuk. Oke Bos Geng, setelah berhasil check in, lalu saya ke atas untuk menyeberang ke peron jalur 3. Kereta api Brawijaya dipersilahkan atau dipersiapkan di jalur 3, dan kali ini saya lagi lewat di Sky Bridge-nya stasiun Malang. Oke, kita akan menuju ke rangkaiannya. Saya duduk di eksekutif 3, kursi single seat, semoga aja dapat yang paling belakang. Dan ideal rangkaian Brawijaya itu rata-rata kacanya lebar ya. Semoga kita tidak dapat yang zong. Capek guys. Untuk lokomotif Brawijayanya di sini belum terpasang ya. Di belakangnya ada kereta bagasi. Dan lihat ini, eksekutif satunya zong teman-teman. Kalian nggak dapat kaca besar, malah dapatnya armada eksekutif tahun 2016. Tadi saya lihat eksekutif 3-nya kacanya kaca lebar. Ya sesuai ekspedisi saya, eksekutif 3-nya menggunakan kaca lebar. Tapi sayangnya 13 itu di urutan depan, jadi saya menjadi penjaga pintu. Di sini tempat saya. Ya. Oke Bos Geng, ternyata saya salah. Itu tadi adalah eksekutif 4 yang saya masuki. Eksekutif 3-nya berada di sini. Waduh. Jadi tadi salah masuk dan alhamdulillahnya 13 itu di paling belakang. Alhamdulillah, untung aja salah masuk ke rangkaian. Aku mau ke depan mau lihat penyambungan lokomotif. Oke Bos Geng, kepalanya sudah dipasang. Nanti kita lihat nomor seri lokomotifnya. Dan kereta aku berada di jalur 3. Dan ini kereta apa ya di sebelah sini? Aduh, saya nggak lihat namanya. Oh iya, setelah penyambungan lokomotif ini tidak bisa langsung berangkat, karena sebelum berangkat itu harus diuji coba remnya. Mulai dari uji coba rem statis maupun dinamis. Yang paham tentang kereta api tolong bisa komen di bawah. Karena setahu saya yang pertama itu uji cobanya tuh remnya direm dulu, lalu yang kedua digas. Nanti rangkaiannya tetap jalan atau bisa berhenti. Mungkin seperti itu ya kurang lebihnya.
Nah, ini dia lokomotif tadi dari sini itu dilangsir ke sana. Dan lokomotif yang berdinas kali ini dengan Brawijaya yaitu Season 206 1363 di Poinduk, Yogyakarta. Oh iya, buat yang penasaran interior dari eksekutif tahun 2016 itu seperti apa? Yuk kita masuk aja. Dan ini dia eksekutif 3. Ini dia 13B. Aku di sini, guys. Untung saja. Oke bos geng, kali ini aku sudah berada di tempat dudukku di kursi 13B di single seat paling belakang di ekonomi lagi, di eksekutif 3. Tadi sempat kocak ya, bisa-bisanya aku naik ke eksekutif 4. Padahal kan jelas-jelas tulisannya ada eksekutif 3. Tadi juga udah diarahin sama Mbak Prami. Karena mungkin terlalu bersemangat jadi aku sampai salah masuk ke kereta. Tadi awalnya udah nyesel, soalnya di kursi eksekutif 4 itu yang 13 itu di depan, jadi penjaga pintu lah istilahnya. Wah, gimana ini, salah prediksi. Nah terus aku pengen lihat ke depan kan, mau lihat lokomotifnya nyambung. Pas aku berdiri lihat ke depan itu ternyata tulisannya eksekutif 4. Jadi lah, salah kereta. Terus akhirnya aku langsung pindah. Dan ternyata di eksekutif 3 ini sesuai dugaan saya, single seat nomor 13 itu di paling belakang. Dan kebetulan 2 jam sebelum keberangkatan tadi, sebelum saya beli gosonya, itu memang single seatnya tersisa di eksekutif 3 dan di eksekutif berapa ya, 7 atau 6. Tapi saya pilih ketiga soalnya tadi saya turun dari kereta api Tawang Alun, lihat rangkaiannya yang 13 itu udah paling belakang, jadi ngincarnya yang 3. Dan kebetulan juga yang kosong single seat itu cuma di eksekutif 3. Nah, aku dapat kaca full lebar, full senyum, jadi pemandangannya untuk 2 jam ke depan nanti masih ada matahari yang menyinari, belum gelap, masih bisa melihat pemandangan. Oke, seru banget sih pasti. Ikuti perjalanan saya sampai ke Madiun. Saya langsung menjelaskan saja fasilitas apa aja yang saya dapatkan ketika saya duduk di eksekutif 3 kursi nomor 13B. Nah, di sini ada kaca full lebar sekali, gila. Tapi ada tralisnya ya ini, nggak apa-apa, tapi masih kelihatan lebar. Di sini ada untuk menaruh HP bisa atau botol, ada colokan dua-duanya langsung kepakai karena habis semua baterai saya. Di sini ada kantong kanguru karena ini single seat jadi dua-duanya milikku. Ada kresek buat sampah, lalu juga ada ini sandaran kaki. Ini seperti alas stainless steel, udah seperti pegasnya nih ya. Dan ada sendal jepit, ini beli di Ketapang gara-gara sepatuku basah bisa-bisanya. Ada rak bagasi di atas, dari si bagasinya. Sini tidak ada lampu baca ya. Kursinya biru ala stainless steel di sini. Udah sih, itu aja. Oh iya, juga di belakang sini ada TV. Kalau kita lihat TV-nya di depan sana, tapi masih belum maju sih filmnya, masih berupa apa ya, setelan kayak gitu. Oke, sebentar lagi keretanya akan berangkat dari stasiun Malang, tepat pada pukul 16.00, 5 menit lagi. Ya. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Bersama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas,
Ucapkan selamat datang di kereta api Brawijaya. Yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Tepat pada waktunya. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 882 km. Jam 16.00 kereta api Brawijaya diberangkatkan dari stasiun Malang. Menuju tujuan akhir stasiun Gambir pada pukul 5:07 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan pemberhentian di stasiun Malang Kota Lama, Kepanjen, Lingi, Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Jebres, Semarang Tawang, Pekalongan, Melewati kampung warna-warni. Cirebon, Jatinegara dan berakhir di stasiun Gambir. Selama perjalanan kita akan dapat menikmati keindahan alam dan warisan sejarah di kereta api Indonesia. Antara lain terowongan Karangkates, Jembatan Lahar, Jembatan Sungai Berantas, Jembatan Pengawan Solo, Stasiun Tanggung, Stasiun Pelabuhan, Jembatan Cimano, dan Jembatan Jatinegara. Tepat pada waktunya jam 16.00 kereta api Brawijaya diberangkatkan dari stasiun Malang, dan setelah melewati jembatan ini keretanya mulai pelan karena satu petak dari stasiun Malang itu ada stasiun Malang Kota Lama, dan kita juga berhenti di stasiun tersebut. Baru satu petak udah berhenti, guys. Satu peta dari stasiun Malang ini sudah tiba di stasiun Malang Kota. Berhentinya cuma sebentar, diberangkatkan langsung. Di sebelah sana ada kereta api Tawang Alun. Udah berangkat aja, yuk kita lanjut. Untuk toilet di eksekutif nomor 3, sini ada dua sisi ya, di ujung sebelah sini dan di ujung depan. Toiletnya pria wanita sama saja, kurang lebih interiornya seperti ini. Nah, langsung kita disambut dengan cermin. Ada tisu, ventilasi, parfum, sabun, wastafel, kloset, dan tempat sampah. Wah, gak dimasukin ini sampahnya. Kurang lebih seperti itu. Depannya juga sama sih. Kereta api Brawijaya sudah diberangkatkan dari stasiun Malang Kota Lama dan akan melanjutkan perjalanannya. Di luar itu mendung, guys, tapi ini basah semua, habis hujan. Tapi untuk sekarang tidak hujan. Semoga jangan hujan ya, biar nggak basah semua. Untuk fitur tambahan di kursi ala-ala stainless steel, di sini juga ada meja lipat. Nah, tinggal dibuka dan ditarik seperti ini. Nah, bentukannya seperti ini ya meja lipatnya. Dan di sini juga ada tombol untuk merebahkan kursi. Jadi bisa direbahkan. Caranya dipencet lalu dipaskan ke belakang seperti itu. Oke, ini aku mau jelasin perbandingan antara naik kereta api Brawijaya dan kereta api Gajayana menurut pendapatku sendiri. Sebenarnya dari Malang ke Madiun itu ada banyak sekali kereta api. Seperti yang pertama kita lihat di aplikasi KAI Akses ya, ada Kertanegara, lalu ada Matarmaja, ada Gajayana, ada Brawijaya, Malabar, dan masih banyak lagi. Kalian bisa langsung cek di aplikasi KAI Akses. Nah, saya akan membandingkan antara kereta api Brawijaya dengan kereta api Gajayana. Kenapa? Karena memang jamnya itu selisih beberapa jam keberangkatannya. Untuk jamnya sendiri, kereta api Gajayana berangkat dari stasiun Malang itu jam 14.25 atau jam setengah 3 sore. Sampai di Madiun itu pukul 18.10. Artinya jamnya lebih masih mending Gajayana ya. Kalau Brawijaya
Berangkat dari stasiun Malang itu jam 16.00 atau jam 4 sore. Sampai di stasiun Madiun itu kurang lebih perkiraan waktu jam 19.45 atau jam 7.45, jam 8 lah. Nah, bisa kita lihat di sini jamnya itu menang di kereta api Gajayana karena masih siang juga, sampai sana tidak terlalu malam. Itu untuk jamnya menurut saya bagus ke Gajayana. Terus kita akan membandingkan masalah harga. Di sini harganya variasi ya. Dari Gajayana sendiri itu harganya sekitar 300 sampai 450 ribu untuk harga normalnya. Dan kereta api Brawijaya untuk harga normalnya itu dari 290.000 sampai 395.000, sekitar segitulah. Jadi kalau masalah harga, lebih aman di kantongnya itu yang Brawijaya. Otomatis kalau penumpang itu cari yang murah-murah. Untuk harga menang enaknya di kereta api Brawijaya. Nah, untuk rangkaiannya sendiri, kalau rangkaian ini tidak bisa dari sini ya. Ini menurut pribadi aku sendiri, rangkaian kereta api Gajayana dengan eksekutif tahun 2016 itu sebenarnya nyaman. Untuk kenyamanan sih memang nyaman. Cuma minusnya itu adalah suara gemelodak dari bogi yang dihasilkan oleh kereta api Gajayana. Suspensinya juga menurutku sendiri itu goyang-goyangnya super goyang. Dibandingkan dengan kereta api Brawijaya, terlepas dari kita melihat eksekutif 1 dan eksekutif 6-nya, itu lainnya itu dapat armada eksekutif yang kacanya lebar. Memang rangkaian Brawijaya itu rata-rata eksekutif kaca lebar ya. Cuma kalau kalian apes dapatnya yang sempit atau kaca pesawat. Nah, kaca pesawat itu ada di eksekutif 6. Makanya saya menghindari eksekutif 6 dan juga di eksekutif 1. Itu sama seperti kereta api Gajayana ya. Untuk suspensi dari kereta Brawijaya ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba eksekutif angkatan tahun 2002. Lebih enak dari Gajayana ini, lebih enak ini. Karena apa? Di sini pemandangannya full, besar sekali, dan juga apalagi ya, suspensi dan kekedapan suara dari eksekutif ini itu lumayan. Jadi saya lebih worth it ke Brawijaya. Nah, kesimpulannya saya lebih mending ke Brawijaya daripada Gajayana. Itu opsi saya ya, milih Gajayana atau Brawijaya. Dan juga ada satu faktor lagi, kalau kereta api Gajayana itu saya sudah pernah buat, jadi yang Brawijaya ini belum. Nah, kesempatan juga saya ingin mereview kereta api Brawijaya dan akan membandingkan dengan kereta api Gajayana. Tapi untuk keseluruhannya itu terserah kalian. Itu tadi menurut pendapat. Jadi seperti itu. Oke, perjalanan saya sudah tiba di stasiun Kepanjen dan kita dipersilakan masuk di jalur 1. Stasiun Kepanjen ini merupakan menurut saya kalau sama Ngawi itu jauh lebih besar Ngawi ya, dari kanopinya dan lain-lain. Cuma bisa memberhentikan kereta Brawijaya. Mantap sih. Emang udah GPK-nya mau gimana lagi ya kan. Kita langsung diberangkatkan karena ini cuma naik turun penumpang. Yuk kita lanjut. Ini adalah peta rute kereta api Brawijaya. Di sini aku menemukan keanehan. Tadi saya berangkat dari Malang Kota Lama. Nah, di sini tertera tulisannya stasiun Belingi ya. Tapi ini kok yang berhenti di stasiun Kepanjen dulu. Nah, saya lihat dari sini, Gambir sampai ke sini, setelah Blitar, Belingi, itu Kepanjen Kota Lama. Ini gimana ya? Apa kebalik? Di sini aku mau beli cappuccino, pakai link aja. Sudah ya? Terima kasih. Tadi saya pesen cappuccino lagi karena nggak tahu kenapa suka banget
kalau ada yang lewat itu di kereta seneng sama cappuccino. Masih hangat-hangat, di luar hujan ya kan, enak sekali. Masih panas ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau nggak dibagi, Bang. Oke. Terima kasih, Mas. Ya. Kita sedang memasuki terowongan. Sepertinya ini terowongan Karangkates 1. Sini ada Karangkates 2 juga ya, tapi memang jaraknya berdekatan. Kenapa ada di sini ada terowongan? Karena di sebelah ini ada bendungan, teman. Ada yang tahu nama bendungnya apa? Nah, ini udah keluar. Sebentar lagi kita mau masuk lagi. Belok ke kiri lalu masuk ke terowongan lagi. Nah, ini siap-siap masuk terowongan. Nah, kita masuk terowongan lagi ya, guys. Terowongan Karangkates 1 dan terowongan Karangkates 2. Nah, keluar. Nah, setelah ini kita akan melewati, nah itu tuh bendungannya. Itu bendungannya itu. Itu dia bendungannya. Setelah ini kita akan melewati jembatan Lahor. Dan selamat, kita sudah memasuki Kabupaten Blitar. Kita sudah tiba di stasiun Mlingi. Dan untuk cuaca di stasiun Mlingi ini hujan. Kata si Pak PKD-nya sih baru aja hujannya. Langsung diberangkatkan kembali meskipun kita berhenti di jalur belok di jalur 3. Padahal jalur lurusnya itu jalur 2 ya. Enggak ada. Oh, nggak ada. Ya, dorong aja. Iya, sama-sama. Oke bos geng, perjalanan saya menggunakan kereta api Brawijaya sudah sampai di stasiun Blitar. Dan cuacanya di stasiun Blitar ini gerimis teman-teman. Ini memang dari tadi selepas dari stasiun Mlingi itu emang gerimis dan merambatnya sampai ke stasiun Blitar. Lihat, langitnya udah mulai mendung. Padahal ini baru jam 5:30 ya, belum bulat sekali ini. Tapi karena mendung jadi mataharinya malu. Ya, jadi gelap. Ini memang belum ngacung sih sinyalnya. Tapi kita akan lanjut perjalanan sampai ke Madiun. Tapi udah gelap. Gak apa-apa, kita maksimalin aja. Yuk. Oke, di stasiun Blitar ini kita bertemu dengan kereta api Penataran. Dan keretaku dipersilakan masuk di jalur 1. Ketika saya datang di stasiun Blitar, udah mendung ya. Mendungnya mendung peteng sekali nggak tuh. Dan di sini juga sedikit gerimis. Udah memasuki waktu maghrib untuk daerah Blitar. Setelah kereta api Brawijaya diberangkatkan dari stasiun Blitar, Mbak-mbak Prami mulai membagikan masker gratis. Ini merupakan servis apabila kalian naik kereta api jarak jauh.
Selepas stasiun Blitar, Mbak Praminya maju ke depan membawa satu kantong masker. Isinya banyak, satu kantong itu isinya. Dan dibagikan mulai dari eksekutif satu paling depan sampai ke belakang. Biasanya sih dibagi ya, ada 2 Prami yang bertugas. Bagian di tengah kereta makan ke depan ada Mbak Praminya, lalu dari kereta makan ke belakang juga ada Mbak Praminya. Jadi saling bekerja sama untuk membagikan masker untuk para penumpang kereta api Brawijaya. Oke bos geng, kita sudah sampai di Tulungagung. Sebentar lagi kereta api kita akan diberangkatkan. Yuk kita lanjut, setelah ini kayaknya stasiun Nganjuk deh. Kita buktikan nanti ya. Ini announcernya udah suruh kita masuk. Yuk masuk. Tadi saya bilang di eksekutif 1 dan eksekutif 6 itu zong. Nah, ini eksekutif 6-nya. Bisa kalian lihat dan perhatikan, kaca di kereta eksekutif 6 ini jauh lebih sempit. Karena kacanya ini kurang lebih sama dengan kaca pesawat. Ini dia kereta makan dari kereta api Brawijaya. Oh iya, untuk kereta makannya ini terpisah dengan pembangkit ya, jadi lebih adem tanpa suara genset yang berisik. Untuk pembangkitnya ada di kereta pembangkit di paling belakang rangkaian kereta api Brawijaya. Tadi saya habis dari eksekutif 6. Nah, itu tadi saya katakan zong karena dia itu berbeda sendiri dari yang lainnya. Satu dari 9 kereta eksekutif dia itu menggunakan kaca pesawat, yang lainnya itu kaca lebar-lebar, jadi pemandangannya nggak bisa luas. Ya memang sih pemandangannya itu bisa dilihat cuma dari stasiun Malang sampai ke Blitar aja, selepasnya udah gelap. Tapi ya gitulah, sama juga eksekutif 1 tadi ya, seperti itu zomnya. Bisa dikatakan kereta api Brawijaya adalah kereta malam karena berangkat dari stasiun Malang pada pukul 4 sore dan tiba di stasiun Gambir pada pukul 5 pagi. Jadi kita dipinjam selimut gratis yang dibagikan oleh Prama atau Prami yang bertugas. Oke bos geng, selepas dari stasiun Tulungagung kita akan dibagi selimut ya. Wow. Padahal aku itu sampai Madiun aja, tapi ini sedikit berguna sih. Memang di dalam kereta api Brawijaya ini dari tadi aku kedinginan, bajuku soalnya tipis sekali. Yuk kita unboxing. Nah sebelum dibuka, ini ada tulisan selimut sudah dicuci dengan sterilisasi. Nah ada peringatan di sini, mohon tinggalkan selimut ini di tempat duduk Anda. Jadi nggak boleh dibawa pulang ya, ini fasilitas dari KAI, tapi nggak boleh dibawa pulang. Jadi dipakainya di sini. Harum guys. Bisa-bisa ini ketiduran, nanti bangun-bangun sampai stasiun Gambir. Oke bos geng, perjalanan saya menggunakan kereta api Brawijaya kini sudah sampai di stasiun Kediri. Nah di stasiun Kediri, karena memang perjalanan malam, jadi saya nggak liatin perjalanannya malam-malam di luar ya, soalnya nggak kelihatan sama sekali. Yang ada cahaya yang di dalam itu mantul gitu. Jadi nanti kalau setiap stasiun yang berhenti, saya turun untuk mereview stasiunnya dan juga ya seperti inilah. Turun naik seperti itu sampai stasiun Madiun. Di stasiun Kediri ini yang turun sedikit tapi yang naik lumayan banyak. Ya perbandingannya lebih banyak yang naik daripada yang turun. Nah tapi ini belum naik sih. Yuk kita naik lagi soalnya announcementnya udah mau berangkat.
Oke, untuk kereta api Brawijaya lintas Malang sampai stasiun Kertosono itu diperbolehkan berjalan hanya sampai kecepatan maksimalnya 100 km per jam. Bisa dilihat di sini top speed Brawijaya dari tadi saya pantau memang menyentuh angka 100. Tapi sekarang rata-rata 96 97. Tapi tadi nyempat 100 sih top speednya. Nanti sepertinya di Kertosono sampai ke seterusnya, lebih tepatnya Kertosono Madiun, itu kereta api Brawijaya sebenarnya boleh ya 13 kecepatan 100 lebih. Cuma rangkaiannya ini hanya diperbolehkan maksimal itu 105 km per jam. Itu soalnya standar dari rangkaian Brawijaya itu sendiri. Tapi top speed guys tuh 100. Pak kondekturnya tadi udah announcement atau pengumuman kereta Brawijaya saat lagi akan tiba di stasiun Kertosono. Nah, sebenarnya sebelum datang atau masuk di stasiun Kertosono, kita itu melewati jalur percabangan. Kita bertemu dengan jalur yang arah dari Surabaya. Jadi satu, nanti arah ke Madiun. Tapi sayangnya malam, jadi kita nggak bisa lihat percabangannya. Tapi kurang lebih kalau dari map kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Jadi dari arah Surabaya sampai Malang itu bertemu di Kertosono. Yuk kita turun, mau lihat kereta api Brawijayanya berhenti di stasiun Kertosono. Sampai di stasiun Kertosono pada pukul 6:50. Oke, kereta api Brawijaya datang dan berangkat dari stasiun Kertosono. Berhentinya cepet banget ya, sebentar banget. Kayak 1 menitan lah baru datang ya kan. Memang sih penumpangnya nggak begitu ramai dari stasiun Kertosono. Tapi emang gitu ya. Cuma 1 menitan lah datang langsung berangkat lagi. Setelah ini masih ada stasiun Nganjuk sebelum nantinya kereta api Brawijaya sampai ke stasiun Madiun. Oke bos geng, kereta api Brawijaya kini sudah sampai di stasiun Nganjuk. Satu stasiun lagi, stasiun Madiun ya. Udah hampir sampai stasiun Madiun. Persiapan kembali, kita akan berangkat menuju ke Madiun. Anak malam yang kami hormati, kami informasikan demi keamanan dan kesehatan bersama memperhatikan untuk memahami dan wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kita diwajibkan untuk senantiasa menggunakan masker Anda selama dalam perjalanan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ya, jadi keretanya sudah berangkat dari stasiun Nganjuk. Satu stasiun lagi bakal berhenti di stasiun Madiun. Jadi itu menjadi tujuan saya untuk berhenti dan mengakhiri perjalanannya. Sedangkan kereta ini akan lanjut sampai ke stasiun Gambir. Dan isu-isunya sih stasiun Gambir bakal pensiun ya. Di berita juga udah banyak tuh stasiun Gambir bakal pensiun. Ya, tapi kita lihat dulu, mungkin Gambir akan difokuskan sama kereta listrik atau KRL. Nanti kereta api jarak jauhnya bakal diarahkan ke Pasar Senen. Kita nggak tahu juga. Kita akan lihat ke depannya bagaimana. Nah, untuk pengalaman saya sendiri naik kereta api Brawijaya ini dengan tarif khusus seharga 100.000 dari Malang sampai ke Madiun, menurut saya ini sangat worth it.
melihat kereta api Gajayana maupun Brawijaya, tarsusnya itu memang sama, harganya 100.000 kelas eksekutif. Keretanya juga full eksekutif ya, waktu tempuhnya juga sama persis. Berapa jam sih? 3 jam 45 menitan lah, itu sama. Kalau di KAI Akses itu jarak tempuhnya sama. Tapi bedanya kalau Gajayana itu memang agak siang, dalam artian lebih awal dari kereta api Brawijaya ini. Kalau Brawijaya ini memang udah agak malam ya, tapi untuk kenyamanannya saya lebih worth it yang Brawijaya. Emang sih malam ini nggak tahu kenapa kok dingin banget. Tadi saya pakai selimut terus nih, ini nggak pakai karena habis dari luar stasiun Nganjuk. Emang dingin, jadi berguna banget ya. Ini nggak mandang kita turun di mana, jadi langsung dibagiin gitu. Jadi nggak mandang kita turunnya di mana, nanti dikasih apa nggak semuanya dikasih. Kalau saya lihat tadi, semua dikasih, maupun dekat jauh tetap dikasih. Itu yang plusnya ya. Minusnya adalah meskipun kita dapat kaca lebar, udah full senyum, tapi Brawijaya itu kan malam ya. Jadi ya kita nggak bisa lihat pemandangan gitu loh. Tapi nggak apa-apa, aku suka sengat sama kaca lebar ini, apalagi kalau siang-siang. Harusnya Brawijaya ini kalau siang-siang lebih asik ya, lihat pemandangannya luas banget, apalagi kan full rangkaiannya ini kaca lebar. Jadi seperti itulah pengalaman pribadi saya tentang naik kereta api Brawijaya. Oke bos geng, kali ini perjalanan saya sudah sampai di stasiun Madiun. Kereta api Brawijaya ini berhenti di stasiun Madiun lumayan lama, sekitar ada sih 10 menit. Soalnya apa? Di sini terjadi pengisian air untuk kamar mandi. Ya, itu salah satunya kenapa kereta api Brawijaya agak lama berhenti di sini. Dan saya akan mengakhiri perjalanan di sini, walaupun keretanya ini nanti sampai ke Gambir. Sebenarnya nggak pengen turun sih, cuma kapan-kapan aja kalau ada waktu saya mau main ke Gambir. Ya, terima kasih yang sudah menonton video saya yang mengikut saya dari Malang sampai ke Madiun. Jangan lupa untuk diklik like, di komen dan juga di subscribe, dan tunggu di video-video menarik saya berikutnya. Kedatangan saya disambut oleh lagu Pecel Madiun. Dadah.